Shalom buat semuanya, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan memberikan persembahan atau penyembahan yang kudus bagi Tuhan, karena Dia telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Hari demi hari dipelihara dengan begitu luar biasa. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik, karena itu kita boleh hidup sampai hari ini. Bukan karena dengan kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Engkau menguasai seluruh kehidupan kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami memperoleh kasih yang begitu luar biasa. Tidak ada satu hal yang dapat kami lakukan tanpa penyertaan-Mu. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pertolongan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah seluruh rangkaian acara pada hari ini, kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga kami boleh menerima pesan-pesan yang dari hamba-Mu, yang Engkau berbicara kepada beliau, di mana kami boleh diubahkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami mau memuji menyembah Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebagai mana ku ada, yes, haleluya, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, yes, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
kata-katamu Bapa, semua kata anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Terpujilah Tuhan buat selamanya. Engkau baik bagi kami, Allah yang hebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar kuasa. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu. Ya Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Al-Quran. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memuji Dia ya, karena Dia telah begitu baik buat saudara dan saya. Tuhan ajaib era. Haleluya. Haleluya. Yes, Yesus baik. Patutlah kita agungkan Dia. Kita tinggikan nama Dia yang ajaib. Nama yang akan senantiasa memberkati saudara dan saya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hai. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, selamatkan dan bebaskan kami. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah kita luar biasa. Dia hebat, Dia luar biasa, Dia penuh cinta, apalagi dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ada di family ministry. Luar biasa Tuhan kita, hebat. Dia cinta Kominggoan, Dia cinta Ederikson, Dia cinta Pak Johan, Dia cinta kita semua. Dia cinta Pak Sembiring, Dia cinta semua yang ada. Dia cinta Pak Pendeta dan saya juga, dan kita semua, ibu kita, orang tua kita, semua Dia cinta. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Tuhan kita hebat. Yes, Dia luar biasa, dahsyat tak berkuasa. Ya, yang mau kesaksian dipersilahkan. Kalau ada yang mau bersaksi, ruangan kesaksian dibuka. Ya, silakan. Mungkin Coach Chandra biasanya tuh. Atau Pak Brahmana Sembiring, pengalaman dari Jepara, Pak. Iya, bawa Boleh. Ya, salam semuanya, Pak, Bu. Tunggu, Pak. Opung Sembiring dulu, Pak Coach Chandra. Iya dah, opung dulu deh. Ya. Silakan. Ya, silakan Opung. Oleh-olehnya apa gitu. Oke, oleh-olehnya puji Tuhan banyak berkat ya. Haleluya. Baik juga dalam perjalanan ya aman selamat ya, pergi dan kembali dalam kondisi yang Haleluya. sehat walafiat. Ya, banyak berkat-berkat, banyak ketemu dengan saudara-saudara baik yang dari ada temannya dari Belgia, ada dari Kalimantan, ada dari Bali, Jawa sekitarnya, DKI Jakarta, Bogor. Jadi cukup bersukacita semuanya ya. Jadi acara juga begitu berkat, banyak berkat ya. Jadi memang intinya kita senantiasa supaya mendengarkan suara Tuhan, itu inti yang paling besar ya. Jadi kita peka akan suara Tuhan sehingga kita mengerti dan minta Roh Kudus agar kita mampu, karena tanpa Roh Kudus ya kita tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang berkat yang diingatkan bagi kami supaya kita senantiasa ya dalam kondisi seperti apapun supaya kita tetap lari mendekat kepada Tuhan. Jadi walaupun banyak permasalahan tantangan, namun kalau Tuhan ya kita andalkan, maka Tuhan itu akan menuntun kita sehingga permasalahan-permasalahan kita Tuhan senantiasa nyatakan kuasanya dan jalan-jalan yang harus kita lakukan, jalan-jalan yang kita tempuh, sehingga apapun yang kita hadapi, seberat apapun beban pikulan kita, tapi Tuhan akan mengambil segala hal yang dalam Tuhan kita. Jadi marilah ya kami juga ya di sana dikatakan supaya kita saling senantiasa mendoakan ya, karena ada yang di luar negeri ya, dalam negeri ya, ada yang satu kota. Jadi intinya tiap-tiap kota supaya kita bangkitkan atau gerahkan ya kubu-kubu doa ya. Jadi dengan kubu-kubu doa atau pasukan doa kita, kota demi kota, daerah demi daerah ya saling menopang. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus ada komunitas doa. Ya, jadi dulu ada memang doa sekota, ada doa nasional, tapi ini harus dihidupkan lebih gairah. Jadi itu yang mungkin. Jadi pasukan doa ini harus kita bangkitkan kembali, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan sehingga kita dapat berdoa untuk kesejahteraan kota kita masing-masing. Ya, jadi kita agar tidak lupa nanti saya untuk kesejahteraan kota kita, kesejahteraan keluarga kita, anggota kita, dari saling menopang. Itu yang intinya yang saya sampaikan, berkat yang diingatkan. Walaupun ini selalu kita sudah sampaikan, tapi diingatkan, diteguhkan kembali supaya kita jangan lupa. Ya, jadi kita jangan ya kita sendiri merasa kita mampu, tapi kemampuan kita itu biarlah kita bersama-sama untuk kita sehati ya, untuk kita senantiasa, untuk kita bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena tanggung jawab ini cukup besar. Jadi berkat Tuhan juga ya, banyak hal yang lain kami terima ya. Jadi pergi dan kembali ya semua sudah diaturkan Tuhan sehingga boleh berjalan yang baik ya. Jadi ada sekitar
88 orang mungkin ya, lebih ya dari semua kota-kota. Ya, tapi semua sudah berjalan baik ya. Nah, itulah yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat kita sehat selalu. Opung umur 57 tahun sudah menjalani banyak daerah. Kita Pak Nicholas Liang, kapan kita jalani? Opung 57 tahun udah banyak yang dijalani. Ya, salam kenal buat Bapak Pendeta Janetando, ya. Ya, Jin Tando. Pendeta ya. Jin. Matthew Lasman. Ya, silakan Pak Kochandra. Silakan Pak Kochandra. Ya, shalom semua. Selamat bergabung buat yang baru bergabung ya. Amin. Ya, selamat bergabung. Shalom Pak Michael, apa kabar? Ini hopeng saya nih. Amin. Ya, luar biasa. Shalom. Waduh, ketemu lagi di sini. Kenal itu ya, luar biasa. Haleluya. Kan kita pernah berbakal ke gerejanya tuh. Ya. Yang di Mangga Besar, Pak. Ya, saya mau saksikan mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi sampai saya masuk saudara ini koran, saya masuk koran. Koran apa itu Pak? Rohani. Koran pos kota nulungin orang udah mau mati hidup lagi tuh. Kemasukan setan. Wah, haleluya. Haleluya. Wow. Masih 57 tahun nih udah masuk koran ya, Pak. Ya, memang pelayan saya memang setiap hari hubungan dengan kuasa gelap iblis. Ya, bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bakat jimat patung-patung. Ini satu pengorbanan. Kalau iman kita nggak kuat, setan bisa serang kita. Itu saja. Terus, saya jarang beli pos kota, betul-betul jarang. Satu saat saya lagi tidur, udah bangun. Koran, saya bangun. Saya di loteng. Mas, koran mas. Saya bilang, aku turun, udah beli. Saudaraku, saya nggak baca. Saya taruh dulu. Kenapa ini jamnya udah jam terbang. Saya udah mau berangkat ke Tanjung Priok, udah pelayanan. Kira-kira udah jam 8 lewat, udah gitu udah. Jam 1 saya pulang. Begitu saya baca, lalu ini ada kejadian, aduh ngeri sekali. Ada seorang remaja main jelangkung. Sudah 2 bulan nggak sembuh-sembuh, sudah 50 dukun paranormal dari para daerah di Jawa semuanya, dari Sumatera juga, Solo, Jogja, Pekalongan, semuanya ada 50 dukun orang pintar, satu pun nggak ada yang bisa sembuhkan. Begitu saya baca koran itu, saya bilang, Tuhan, ini kerjaan saya bilang. 50 orang pintar, satu pun nggak ada yang bisa sembuhkan. Tuhan, saya akan puasa besok, saya bilang. Hari ini saya akan puasa. Besok saya menghadapin ke wartawan dulu, ke kantor pos kota, saya bilang. Nah, udah gitu saya udah puasa, saya doa, saya langsung berdoa, saya langsung menuju ke tempat kantor pos kota. Saya seorang diri loh. Permisi Pak, selamat pagi. Saya bilang pagi, udah jam 10. Pak, mau nanya Pak, masalah ini tentang mahoni namanya, yang main jelangkung gimana Pak? Kira-kira kabarnya. Dia bilang, saya udah ketemu wartawannya, udah 15 orang gitu. Kemudian dia bilang sama sekali nggak ada reaksi. Dia bilang, oh ya, ini Pak kedatangan saya sini Pak membantu dengan sukarela. Saya bilang, dia kaget. Kamu Bapak kerjanya apa? Ini kerjaan saya bagi ya nolong orang gitu, bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan roh iblis. Ini pelayan saya. Dalam hati dia tidak mungkin secara logika dia mungkin tidak mungkin. Ini kan orang Chinese, orang Cina. Orang Cina kan makan babi kan haram. Nggak mungkin bisa usir setan. Mungkin dalam hati dia ketahuan saya, dia ketawa. Serius Pak, benar kan saya bilang. Nah, dia nggak tahu kita ada kuasa api Roh Kudus di dalam hati kita, dahsyat. Dia nggak tahu tuh. Ya, saya lihat, saya udah bawa korannya Pak. Saya lihat, aduh kasih nama, udah 2 bulan, satu pun nggak ada yang bisa sembuhkan. Bahkan sudah 50 paranormal, saya bilang. Iya, jadi kedatangan saya sini Pak, mau bantu dengan sukarela. Saudara sangat jauh dari rumah saya kan tinggal Jembatan 5.
kesananya ke menuju ke sono kan sangat jauh sekali. Saya dari rumah ke Tangerang naik motor 1,5 jam loh. Saya untuk nama Tuhan, saya nggak peduli, nggak capek. Pokoknya saya mau permuliakan nama Tuhan di desa, di kampung, di Cipondo, di Poris liwat lagi. Udah gitu ceritanya, saya udah sampai di pos kota, dikontakin ke Polres Cipondo. Nah di situ kan ada Polres Cipondo, ada wartawannya. Terus dia telepon Pak Ishak. Pak, sebentar ada orang keturunan mau datang, dia bilang. Mau tuntaskan yang kasus yang orang kesurupan yang main jelangkung. Ya oke. Kan orangnya ada. Ya Pak, jam berapa Pak? Kira-kira sampai sini. Saya bilang kalau sini saya udah jam 11:30 saya udah di pos kota. Mungkin jam 1 saya bilang saya sampai. Kira-kira dekat mana Pak? Patokannya masuk ke Polres, Tangerang Polres, mentok ke kiri. Situ ada polsek. Ada polsek. Ya udah, dari saya Pak Ishak wartawan gitu. Oke, singkatnya jam 1. Memang saya udah sampai, singkatnya udah sampai. Nah lo yang keluar tuh kaptennya, pangkatnya kapten, kapolseknya. Pak Gidan, saya bilang, selamat siang Dan. Pak, saya mau cari Pak Ishak Pak. Oh iya, yang tadi Bapak teleponnya. Iya. Ya Pak, kira-kira bisa tuntas nggak Pak? Kapolsek nanya saya kira-kira bisa sembuh nggak gitu. Kalau saya bilang udah pasti bisa Pak. Oh Bapak sebagai Kapolsek ini, iya. Wah nanti nama Bapak nanti diharumkan di Kapolsek ini. Nanti wangi saya bilang. Harum. Nah udah gitu udah. Yuk kita berangkat sekarang. Dikawal saya dikawal dari Polsek ke sana. Masuk gang bukan gang. Kampung. Sampai 20 menit ketemu airnya. Ketemu begitu sampai saudaraku. Begitu sampai kaget. Itu banyak orang. Kita lagi komsel. Kayak kita kalau ke komsel. Kurang lebih ada 20 orang tuh, dia duduk di bawah. Itu ceritanya udah sore nih, udah kira-kira jam 5. Nah udah gitu, setelah itu udah turun, si wartawannya turun, Kapolseknya turun, saya di belakang mereka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kami dari wartawan, ini Kapolsek ini Ko Chandra spesialis mau menolong yang bersangkutan yang kemasukan roh iblis katanya. Oh ya silakan masuk. Ya udah masuk. Saudara mereka salaman. Sampai ada 3 paranormal salam sama saya. Saya nggak tahu di dalamnya ada 3 dukun loh saudara. Dia begitu dia salam sama saya, tangannya ke setrum langsung ketarik. Wah, dahsyat nih Bapak ini nih, dia bilang ini. Kenceng amat setrumnya. Terus satu lagi yang kedua begitu juga. Yang ketiga nggak berani. Kenapa? Saya terang salam sama dukun itu langsung ketarik dia punya setruman kencang itu. Wah Bapak ilmunya tinggi, dia bilang ilmu saya tinggi. Dalam hati gue biasa-biasa aja nih. Kenapa? Oh baru saya ingat dia 3 nih orang dukun nih. Saya bilang dalam hati saya dia dukun nih. Kenapa? Sebab terang dan gelap memang tidak bisa bersatu. Nah udah gitu udah. Akhirnya saya tanya Pak, anaknya di mana Pak? Anaknya ada di sini di belakang dia bilang. Ada di dalam. Ya udah berapa lama Pak? Udah 2 bulan saya dengar ya. Memang saya ada bawa koran. Udah 2 bulan. Ya sudah 50 dukun nggak bisa sembuh. Bahkan terus Pak Haji bilang ini belakang rumah saya ada 3 orang pintar. Sama juga nggak bisa. Oh gitu ya. Pak gini Pak kita tukar pikirannya Pak ya nggak apa-apa Pak ya kita namanya manusia kan ada kekurangan dan kelebihan. Memang kalau orang kesurupan kemasukan iblis itu lawannya ke Nabi Isa. Saya bilang Nabi Isa tuh ke Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat dunia Pak. Lawannya ke dia. Kalau kita hubungan dengan dukun memang baik, dukun mau bantu dengan nolong dengan sukarela. Tapi jalurnya udah beda Pak. Saya bilang jalurnya beda. Ini udah 2 bulan Pak. Saya bilang kasihan. Tinggal daging dan tulang doang itu. Tinggal lewat dong, tinggal paling 50% lah gitu. Udah gitu saya kasih dengan kesaksian saya kasih Pak satu-satunya jalan ini anak ini nih yang umur 15 tahun Pak. Ini kalau itu udah angkat tangan semuanya. Tuhan yang turun tangan. Tuhan utus saya untuk doakan anak ini biar mujizat terjadi. Apa dia bilang? Alhamdulillah dia bilang. Ya terus saya banyak kasih kesaksian. Akhirnya
Pak, saya doa Pak ya. Oke, dia bilang. Dia tanya saya bisa sembuh nggak pertama-tama. Saya selalu sembuh, bisa. Udah pasti sembuh saya bilang. Kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil saya bilang. Udah kita saya nyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya nyanyi berulang-ulang kami memuji kebesaran-Mu. Terus tiba-tiba datang warga. Kurang lebih ada 30 atau Tuhan penuhi hidupku. Akhirnya saya doa. Saya doa. Saudaraku, anak itu kan kejang-kejang. Aduh, nggak kedengaran. Mujizat terjadi. Sampai anak itu bisa duduk, bisa berdiri. Dalam 2 jam saya layani tuh, saya usir roh setan iblis, saudara. Dia ngamuk, dipegangin lagi ada 4-5 orang. Dia ngamuk lagi, pegang lagi. Sampai tuntas, saudaraku. Akhirnya 100% sembuh total, anak itu bisa jalan. Sehingga masuk TV, masuk Metro TV, terus masuk koran. Ini korannya saya udah laminating semua koran-korannya tuh. Nah, saya bilang Tuhan terima kasih sama saya bisa masuk koran. Ini nama Tuhan dipermuliakan. Sembuhlah anak itu. Terus akhirnya begitu saya mau pulang, dia minta kartu saya, minta nomor telepon saya. Pak Chandra, kalau besok lusa tetangga saya kalau ada kesurupan, kemasukan, bisa nggak saya bantu? Saya bilang saya bantu dengan sukarela. Saya bilang boleh. Terus dalam hati saya, lu 1 hari sholat 5 kali. Yesus lu mana? Akhirnya ujung-ujungnya minta tolong sama orang Kristen juga. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan telah kirim saya untuk menabur dulu. Hasil tinggal menuai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Ko Chandra, luar biasa pelayanannya, Tuhan yang dipermuliakan. Ya, Amin. biarlah terus bersemangat melayani Tuhan, karena sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kesaksian nanti lainnya setelah firman Tuhan dalam bincang-bincang. Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Michael, dengan satu pujian Pak Pendeta Haripat. Silakan Pak. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ada. Inilah yang setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan masuk kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Baik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat sore hari ini. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami bersekutu bersama lewat Zoom, dan Engkau hadir di mana setiap kami ada. Engkau berkarya, kami sudah juga mendengarkan kesaksian bahwa iblis dikalahkan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu yang hebat dan besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkan Engkau memberkati kami, Engkau berbicara kepada kami semua dengan kebenaran-Mu dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mau mendengar, menerima firman Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, dan saya berterima kasih kepada Pak Nikolaus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di family kepercayaan. Pertama kali melayani di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap nanti bisa juga secara onsite dan online. Haleluya. Terima kasih Pak Niko. Ya, Tuhan berkati. Dan semua hamba-hamba Tuhan, saya lihat ada banyak pendeta di sini. Ya, ketika kita berhati bersama-sama, ada hadirat Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya ambil kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang belum kenal, ya, nama saya Michael Ponelo. Juga anugerah daripada Tuhan. Saya sudah 3 orang anak. Tuhan baik dan boleh melayani sampai hari ini. Haleluya. Nah, ayat yang kita baca tadi berbicara bagaimana Tuhan ketika kita percaya kepada Dia, kita ini dipindahkan dari kegelapan, dipindahkan kepada terang, dipindahkan kepada kerajaan anaknya. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hal yang luar biasa bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini menerima yang namanya kemuliaan. Amin. Amin. Kenapa kita menerima kemuliaan? Ya, dulu manusia memiliki kemuliaan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan hal itu yang membuat manusia terpisah jauh dengan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang yaitu segala dosa-dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak termasuk lagi di dalam kerajaan sorga. Karena manusia telah melakukan dosa dan terpisah dengan Allah. Manusia ada di dalam kegelapan. Kehilangan kemuliaan membuat perpecahan. Kehilangan kemuliaan membuat manusia dengan manusia pun tidak bisa bersatu. Manusia dengan Allah terpisah. Dan manusia dengan manusia saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, ketika kita percaya Yesus, terjadi kelepasan dan terjadi anak Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah diberikan kembali kepada saya
dan kepada saudara ketika kita percaya kepada Yesus. Boleh kita bandingkan di dalam surat, atau bukan surat, kitab Injil, Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kata mereka di sini menunjuk kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita undur ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ternyata bukan hanya untuk murid-murid kemuliaan Allah diberikan, tetapi bagi semua orang yang percaya. Haleluya. Bukan hanya untuk pendeta, bukan. Bukan hanya untuk gembala, hamba Tuhan, pastor, atau orang-orang yang melayani di gereja. Tetapi firman Allah berkata semua, setiap orang yang percaya diberikan kemuliaan. Oh, banyak orang nggak sadar ini, saudara. Nggak sadar kalau dirinya itu ada kemuliaan. Saya kalau melihat setiap orang yang percaya Tuhan, saya melihat bagaimana ada kemuliaan Allah di setiap orang itu. Terpancar di setiap wajah kita. Lewat Zoom aja kalau kita lihat, ya, bahwa kita semua ini memiliki kemuliaan Allah. Dan kalau kita sadar bahwa kita anak kerajaan yang diampuni, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, sudah sepatutnya kita mengembalikan kemuliaan Allah kepada Allah yang memiliki kemuliaan itu. Sering kita dengar dalam pemimpin puji-pujian, dia berkata bahwa mari kita berikan kemuliaan buat Allah, lalu kita bertepuk tangan. Dulunya saya belum mengerti, saya berpikir bahwa hanya Tuhan yang punya kemuliaan. Kenapa kita harus berikan kemuliaan kepada Allah? Ternyata, saudara, ketika saya mengerti, saya pelajari kebenaran firman Allah, bahwa benar tidak salah pemimpin pujian berkata, kita berikan kemuliaan kepada Allah, karena kita sudah menerima kemuliaan. Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, adalah kepunyaan Allah. Kalau kita boleh bandingkan, dalam Roma pasalnya yang ke-11, Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara, kita yang beribadah saat ini, saya percaya bahwa kita mengerti, kita sadar bahwa kita adalah milik Allah dan kita telah menerima kemuliaan Allah itu. Sehingga kita boleh mengembalikan kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah bukan hanya ketika kita menyombongkan diri dari hasil pelayanan, dari hasil pekerjaan, dari setiap hal yang kita lakukan, bukan hanya menyombongkan diri. Tetapi mencuri kemuliaan Allah juga adalah ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita sedang beribadah, family ministry, ya. Kita sedang mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Ibadah adalah salah satu cara. Saya akan jelaskan ada 3 cara bagaimana kita harus mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Yang pertama, beribadah. Di dalam ibadah ada doa. Di dalam ibadah ada pelayanan. Di dalam ibadah ada persekutuan. Di dalam ibadah ada pujian, ada penyembahan. Dan lewat beribadah, kita sedang mengembalikan kemuliaan kepada Allah.
Kita bandingkan ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 sampai seterusnya, ayat 28. Demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, begini, kemuliaan Allah ketika diberikan kepada saya dan kepada semua kita orang yang percaya kepada Dia, lewat ibadah kita sedang mengembalikan kemuliaan itu. Saya boleh sampaikan satu perkataan ini. Tidak beribadah itu sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Banyak orang memiliki alasan gak beribadah. Yang paling banyak yang dijadikan alasan ialah dosa. Mereka berkata bahwa saya masih berdosa, saya belum mau ibadah. Saya masih main judi, saya masih punya kelemahan, saya masih terikat. Nanti kalau saya sudah benar, baru saya ibadah. Nah, ini yang keliru. Tidak ada manusia yang bisa benar kalau dia tidak datang sama Tuhan. Tidak ada perubahan tanpa perjumpaan pribadi dengan Allah. Sekalipun kita berdosa, datang sama Tuhan. Di dalam ibadah ada pemulihan, ada lawatan, ada kuasa Allah yang bekerja. Kalau kita undur ayat 19 dalam Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darahnya, dosa bukan alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, sekalipun kita belum sempurna, namun kemuliaan Allah sudah diberikan dan kita harus mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Haleluya. Sebab itu saya lihat ya, Pak Niko semangat melayani. Oh, dia sedang mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Saya lihat tadi Pak Heri, Pak, wow, luar biasa. Sedang mengembalikan kemuliaan kepada Allah ketika melayani. Kita semua yang ada saat ini, kita sedang mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Dan Allah senang melihat setiap kita. Tidak semua orang sedang beribadah saat ini, saudara. Di waktu yang sama, kalau di jam tangan saya ini, mau 5:30. Di waktu yang sama ada orang yang sedang pakai narkoba. Di waktu yang sama ada yang lagi saling bunuh. Di waktu yang sama ada yang sedang menjelekkan orang lain, sedang penuh dengan kebencian, bahkan mungkin ada yang mau bunuh diri. Di waktu yang sama ada orang yang sedang korupsi sekarang ini. Tetapi Allah melihat semua manusia dan Dia melihat setiap kita dan Dia mendapati kita sedang mengembalikan kemuliaan untuk Dia. Dan Tuhan senang melihat kita semua. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya. Dia mengawasi semua manusia dan Dia melihat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan tersenyum melihat kita beribadah saat ini. Sekalipun melalui Zoom. Amin. Tuhan senang melihat setiap kita. Saudara, kalau kita tidak beribadah, ya, kita adalah orang durhaka. Mencuri kemuliaan Allah. Sebab itu jangan ada yang jauhkan diri dari ibadah. Jangan ada yang berhenti melayani. Melayani itu ibadah. Kalau kita berhenti melayani, kita menganggap najis darah perjanjian Allah. Kita boleh lihat, saudara, boleh baca ayat seterusnya. Dalam ayatnya yang ke-29, dikatakan begini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tidak beribadah kita sama dengan menganggap najis roh kasih karunia.
Tidak beribadah adalah sama dengan kita menginjak-injak anak Allah. Tidak beribadah kita mencuri kemuliaan Allah. Dan itu dosa besar. Sebab itu kalau kita baca ayat 26, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan, tidak ada korban penghapus dosa. Ternyata dosa yang terbesar adalah dosa yang tidak beribadah. Dosa yang terbesar adalah dosa di mana kita tidak bersekutu dan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Kita jangan berhenti dalam ibadah. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Amin. COVID boleh melanda, ibadah jalan terus. Tuhan tidak pernah habis cara untuk membuat anak-anaknya bersatu. Haleluya. Sehingga kita tetap terus beribadah. Ya, yang pertama mengembalikan kemuliaan buat Allah, ibadah. Yang kedua, mengembalikan kemuliaan buat Allah adalah kita bekerja. Bekerja, ya, ketika kita ada di dunia, kita harus menjadi orang yang berguna. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Sebab itu saya sering sampaikan kepada jemaat, kepada anak-anak muda, jangan ada yang nganggur. Orang yang tidak bekerja itu sama dengan orang yang menaruh pelita itu di bawah tempat tidur. Yang menaruh talentanya atau menyembunyikan talentanya. Kita harus bekerja dan menjadi orang yang berguna. Karena kita sudah menerima kemuliaan Allah. Bagi kita pendeta-pendeta, kita bekerja, kita berdoa, kita mengunjungi jemaat, kita berpuasa, kita mempelajari firman Allah. Bahkan pendeta 1 kali 24 jam kerjanya. Haleluya. Ya, tapi semua orang harus bekerja. Baik pengusaha, ya, baik jemaat, siapapun orang yang percaya kepada Yesus harus bekerja. Kalau tidak bekerja, itu sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Coba kita bandingkan lagi. Dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 17. Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Firman Allah. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Bapa, ini adalah perkataan Yesus. Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Jangan ada yang nganggur di antara kita. Haleluya. Ibadah boleh, saudara. Tapi kalau kita ibadah terus tanpa bekerja, itu salah. Ora et labora. Haleluya. Berdoa dan bekerja. Tidak bekerja, kita sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Banyak ayat yang mendukung. Saya nggak usah baca, nanti kepanjangan. Ya, dalam surat Efesus dikatakan, yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras supaya dia dapat menolong orang lain. Kita harus giat bekerja dan tidak ada yang akan menjadi sia-sia. Satu tetes keringat dihitung Tuhan, apalagi air mata. Setiap tenaga yang keluar dari dalam tubuh kita, kalori yang terbakar, dihitung oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, dihitung Tuhan. Kita harus bekerja. Saya sampaikan kepada anak-anak muda, kepada jemaat, jangan ada yang nganggur. Kalau Anda nganggur, cepat cari pekerjaan. Mulai dari perkara yang kecil. Jangan nanti pekerjaan yang besar baru mau. Yang sudah enak, yang nyaman. Jangan. Apa yang engkau jumpai dengan tanganmu, kerjakanlah itu. Karena engkau sudah menerima kemuliaan Allah. Dan kembalikanlah kemuliaan Allah kepada Allah itu sendiri yang mempunyai kemuliaan dengan cara kita bekerja. Kita menjadi orang yang berguna. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Allah dan kita tidak mencuri kemuliaan Allah adalah kita melakukan perintah Tuhan. Ya.
Kita ini sudah menerima kemuliaan Allah, kita lakukan apa yang Dia perintahkan. Perintah Tuhan tidak berat. Haleluya. Kalau dalam perjanjian lama perintah Tuhan itu banyak. Tapi dalam perjanjian baru perintah Tuhan hanya satu. Mari kita baca ayat. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kita melakukan perintah Tuhan yang hanya satu, kasihilah seorang akan yang lain, kita mengembalikan kemuliaan buat Allah. Tidak mengasihi sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Kita baca lagi dalam Yohanes 15 ayat 12. Dikatakan begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini perintah Tuhan yang hanya satu. Mengasihi sesama. Itu sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau perjanjian lama banyak. Ya kalau saudara merayakan ulang tahun atau tahun baru bangsa Yahudi umat Israel. Saudara itu akan ada makanan yang harus dimakan. Makanan khusus di tahun baru mereka. Ada kepala ikan. Yang menandakan kita akan jadi kepala bukan ekor. Lalu ada madu, ada apel yang dalam Alkitab berkata janji Tuhan seperti madu, manis. Lalu ada buah delima. Buah delima ini banyak bijinya. Yang menandakan perintah Tuhan itu banyak. Dan kita harus melakukan semuanya. Tidak melakukan satu gagal. Dan manusia nggak bisa lakukan yang banyak itu. Sebab itu Allah menjadi manusia menebus setiap kita. Lalu Tuhan hanya berikan perintah yang tidak berat. Hanya satu perintah Allah. Kasihilah sesamamu manusia. Ini kalau kita lakukan, kita mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Karena tujuan kemuliaan Allah yang terutama supaya kita menjadi satu dan beribadah kepada Dia. Menjadi satu. Sebab itu kita tidak boleh ada kebencian. Sekalipun kita melayani keliling dunia. Sekalipun kita diberikan karunia untuk membangkitkan orang mati. Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk kita melakukan perkara yang besar. Kalau kita ada kebencian, tidak masuk surga. Alkitab yang mencatat. Karena tidak mengampuni sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Saudara mau mengembalikan kemuliaan buat Allah, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Biarlah kita mau mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Kenapa? Karena kita anak-anak kerajaannya. Kita milik kepunyaannya. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kemuliaan itu sudah diberikan kepada setiap kita. Jangan ada yang pernah mundur dari mengiring Tuhan. Jangan ada yang pernah berhenti dari mengiring Tuhan. Jangan ada yang berputus asa. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah mundur. Tuhan gak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah berputus asa untuk menolong setiap kita. Dia setia. Pandang Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan apa yang ada pada kita. Tapi kemuliaan Allah besar di dalam kita. Andalkanlah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Allah saja. Hanya buat Yesus saja. Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus lihat setiap kami.
Tidak kebetulan kami beribadah sore menjelang malam ini. Engkau berfirman kepada kami bahwa kami anak kerajaan-Mu. Engkau telah memberikan kemuliaan kepada setiap kami. Biarlah kami mengembalikan segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dan biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian. Dan biarlah tangan kami giat di dalam pekerjaan. Dan hati kami penuh dengan kasih mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan berkati family ministry ini. Berkati pengurus, berkati hamba-hamba Tuhan. Biarlah semuanya bergandeng tangan, semuanya maju. Dan semuanya terus menyatakan kemuliaan bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan family ministry ini. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan melimpah turun bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, luar biasa hambanya Michael Panelu ya, luar biasa ya, mantap, semangatnya berapi-api ya. Memang kita sebagai anak kerajaannya ya, kita harus seperti itu ya, semangat ya. Karena Roma 12 ayat 11 ya, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala ya, layanilah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan ya, sehingga kita mengembalikan kemuliaan Tuhan ya. Tadi 3 poin itu luar biasa ya. Yang pertama kita harus beribadah. Ya, karena di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji Tuhan, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Ya, jadi janji Tuhan itu luar biasa untuk memberkati kita semua. Ya, dan yang kedua, kita harus benar-benar bekerja di ladangnya Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang bekerja memberi buah. Buah apa itu? Buah pertobatan. Ya. Jangan kita egois, kita sendiri yang diselamatkan, tapi kita harus jadi berkat juga biar banyak orang diselamatkan. Amin. Ini luar biasa ya. Michael Panelu, luar biasa. Yang ketiga ya, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan buktinya kita benar-benar melakukan perintahnya. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Ya, banyak orang nggak mau ya, aduh malas kok saya sih, yang lain aja deh. Biasanya orang seperti itu tuh, banyak penolakan ya. Seharusnya jangan seperti itu, karena Matius 22 ayat 14 kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Ya, jadilah orang pilihan Tuhan yang selalu eksis di dalam melayani Tuhan. Ya, nanti kalau ada waktu nanti saya bisa berkunjung ya ke Michael Panelu ya sama Pak Nikolas ya. Luar biasa ini semangatnya ya. Tapi saya percaya Michael Panelu akan dipakai Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Michael Panelu. Sebelum doa syafaat, boleh satu lagu. Terima kasih. Saya mohon izin duluan, tidak apa-apa, saya masih ada pelayanan lagi ya. Oke. Tuhan memberkati family ministry, Pak Niko, Pendeta Kominban, semua ya. Salam buat keluarga. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga ya. Pak Michael. Ya. Nanti lain waktu kita salam buat keluarga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. God bless. Amin. Ya, besok kita akan dilayani sudah tidak asing lagi ya, semua kenal ya. Pendeta Lukman Manik ya. Kita harus dengarkan ini ya. Karena ini adalah tema yang bagus ya, berkata dan berbuat tanpa syarat ya. Kita harus dengar firman Tuhan ya. Besok Pendeta Lukman Manik yang akan melayani kita semua. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas sebelum doa syafaat Bu Lydia. Oke, terima kasih Pak Gembala, juga kepada Ibu Yvonne dan Pak Ripaat, dan hambanya Pak Derikson, serta pesaksi, terutama kepada Bapak Pendeta Michael Panelu, walaupun beliau sudah tidak hadir, tapi kita percaya, firman-Nya ya dan amin, memberikan kekuatan, jangan menghilangkan kemuliaan Allah. Coba dikatakan tadi dalam firman-Nya, ketika kita tidak beribadah, ketika tidak mau ikut Tuhan, maka kita menghilangkan kemuliaan Allah. Karena apa? Tuhan telah memberikan kemuliaan-Nya kepada kita dengan semuanya yang terbaik Dia berikan kepada kita.
Haleluya, Tuhan memberkati. Lebih yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Baik, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bu Lydia. Ya, puji Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih supaya kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari ajar kami untuk terus memuliakan nama Tuhan, biar kami terus menghasilkan buah-buah yang indah bagi Tuhan. Bahkan kami juga bisa mengampuni segala orang yang sudah bersalah kepada kami. Tuhan, biar kemuliaan Tuhan terus menyertai dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Pendeta Michael Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya yang ikut pada sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Menjadi keperluan berkati ya Bapak. Hari ini Tuhan tolong, mungkin mereka ada kesibukan, ada pelayanan, Tuhan sertai, Tuhan pakai semuanya boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan kembali buat Bapak Pendeta Pak Mingguan. Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan. Tuhan jamah buat Ibu juga, berikan kesehatan, kekuatan kembali Bapak. Biar Engkau tolong semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Hendra Tuhan. Kau tolong kaki tangannya boleh berfungsi seperti semula. Biar boleh sehat di pekerjaan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan. Oh, biar kasih-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Buat Pak Nicholas pakai pelayanannya, Pak Direkson Tuhan. Pakai semua pelayanan Pak Johan. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan buat para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakai mereka Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, biar mereka boleh menjadi saksi terang, bahkan boleh memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, bahkan kepada tetangga, kenalan yang mereka dekat Tuhan, biar boleh disaksikan tentang keselamatan yang
daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet di pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Tuhan yang bekerja di pemerintahan, Kau tolong Tuhan. Biar mereka bekerja dengan baik ya Bapak, biar semuanya Tuhan apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, untuk Indonesia ya Bapak, untuk pemerintahan. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai, dan campur tangan. Kami juga doakan buat anak-anak-Mu yang sakit, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau jamah yang ada di rumah mereka, yang ada di rumah sakit Tuhan. Tolong semuanya. Mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Biar mereka boleh sehat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai, dan campur tangan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Pak Tomingguan. Terima kasih, Pak Duan. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Thank you. Yuk, shalom. Ya, Pendeta Haripaat, Bu Ipon. Ya, izin live ya. Ya, Tuhan berkati ya. Sehat selalu. Ya, Tuhan berkati Pendeta Haripaat, Bu Ipon. Ya, bincang-bincang Pak Nikolas nih. Pak Nikolas lebih kenal Michael Panelu nih, kesaksiannya